Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Azhara Nabila dari kelas 11 IPA 4. Kalian bisa manggil saya Zahra. Dan saya berasal dari SMA Negeri 20 Batam. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia yang akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada alat pencernaan, yang kedua kelenjar pencernaan, dan yang ketiga penyakit pada sistem pencernaan. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang alat pencernaan. Yang pertama ada mulut. Mulut terdiri atas gigi seri atau incisivus yang berfungsi untuk memotong makanan, jumlahnya ada 8. Yang kedua ada gigi taring atau canifus yang berfungsi untuk mengoyak makanan, jumlahnya ada 4. Dan yang terakhir gigi geraham yang bawah molar, yang atas premolar, berfungsi untuk mengunyah makanan, jumlahnya ada 20. Yang kedua ada lidah. Lidah berfungsi untuk mencampur dan menelan makanan serta mengecap makanan. Nah, di dalam lidah ada bintil-bintil kecil yang disebut papila. Itu yang menyebabkan kenapa kita bisa mengecap makanan. Terus di dalam lidah terdapat kelenjar ludah yang berfungsi untuk membunuh kuman, membasahi lidah, dan melindungi gigi dari bakteri. Selanjutnya ada kerongkongan. Di dalam kerongkongan terdapat katup epiglotis yang membatasi tenggorokan dan kerongkongan. Sepertiganya terdiri atas otot rangka atau sadar, dan 2/3-nya terdiri atas otot polos yang menyebabkan gaya peristaltik. Selanjutnya ada lambung. Lambung itu dia berfungsi untuk merangsang keluarnya sekretin, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, dan disinfektan. Terus bagian dari lambung ini ada 3. Yang pertama ada kardiak, terus yang kedua ada fundus, dan yang ketiga ada filacus. Enzim pada lambung, yang pertama ada pepsin, yaitu protein diubah menjadi pepton. Yang kedua renin, mengubah kasein menjadi protein susu. Ketiga, enzim lipase mengubah lipid menjadi asam lemak. Dan kim, yaitu bolus yang bercampur dengan getah lambung. Selanjutnya ada usus halus atau denum yang terdiri atas duodenum atau usus 12 jari, yang kedua jejunum atau usus kosong, dan yang ketiga ileum atau usus penyerapan. Nah, terdapat villi atau jonjot halus yang menyerap sari makanan melalui darah. Terus selanjutnya ada usus besar. Usus besar itu berfungsi untuk mengabsorpsi air, membentuk massa feses, dan membusukkan sisa makanan. Dan yang terakhir ada anus, yaitu tempat keluarnya feses. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan ini ada 3. Yang pertama pankreas. Pankreas ini terdiri atas beberapa enzim. Yang pertama lipase, yaitu mengubah lipid menjadi asam lemak. Yang kedua ada amilase, mengubah amilum menjadi glukosa. Yang ketiga tripsinogen, mengubah protein menjadi pepton. Lalu ada natrium bikarbonat yang berfungsi untuk mengubah pH makanan. Dan yang terakhir insulin, yaitu mengubah gula darah menjadi glikogen. Yang kedua ada hati. Fungsi dari hati adalah menghasilkan empedu, menimbun zat-zat makanan dari darah, penyerapan unsur besi dari sel darah yang rusak, dan pembentukan fibrinogen dan heparia. Dan yang terakhir ada empedu. Terakhir, penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama adalah MAH atau luka lambung. Yang kedua kolik, di mana salah mencerna makanan yang diakibatkan oleh makanan yang masuk terlalu banyak. Yang ketiga, ada konstipasi, yaitu lambatnya pergerakan feses melalui usus besar. Lalu selanjutnya ada diare, pergerakan yang cepat dari materi tinja sepanjang masuk usus besar. Selanjutnya ada peritonitis. Peritonitis adalah infeksi di rongga perut. Dan apendiksitis, yaitu usus buntu mengalami infeksi. Dan ada parotitis, infeksi parotitis atau gondong. Selanjutnya ada serostomia, air ludah mengalami kekeringan. Malnutrisi, gangguan kesehatan gizi atau ketidakseimbangan gizi. Dan yang terakhir gastritis, peradangan mukosa lambung. Dan masih banyak lagi jenis penyakit pada sistem pencernaan yang lainnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini, pada kesempatan kali ini ya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.